Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di kelas praktikum akuntansi keuangan. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang, kasus pada PT Exida Komputer. Kasus 2 berhubungan dengan pos piutang. Untuk bisa menyelesaikan kasus ini, teman-teman diharapkan menggunakan referensi yang relevan. Bisa teman-teman simak kembali ya di buku 1, masalah-masalah akuntansi yang akan menjadi fokus pada PT Exida adalah pertama berkaitan dengan penilaian piutang, kemudian penyajian piutang, penggunaan piutang untuk memperoleh kebutuhan kas. Untuk profil bisa dibaca sendiri ya, PT Exida itu berlokasi di Jalan Pandayan nomor 7, kemudian perusahaan didirikan pertengahan tahun 2005, dan perusahaan mengandalkan beberapa pemasok barang dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kemudian untuk pelanggannya ini tersebar di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Oke. Kemudian pembelian barang dilakukan dengan berbagai syarat pembayaran tergantung perjanjian dengan para pemasok. Sedangkan untuk penjualan barang, perusahaan menetapkan syarat pembayaran 5/10 N/60. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini berkaitan dengan informasi untuk penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2010. Dari buku besar per 31 Desember 2010 sebelum penyesuaian diperoleh informasi mengenai saldo piutang dagang, kemudian ada cadangan kerugian piutang, piutang pada karyawan, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Oke, teman-teman bisa simak di sini. Untuk akun piutang dagang, nah, saldonya sebesar 2.714.700.000. Kemudian cadangan kerugian piutang 30.760.000. Piutang wesel 250 juta dan ada piutang karyawan sebesar 110 juta. Oke, ini ada catatan ya berkaitan dengan piutang wesel. Selanjutnya ini adalah kartu piutang per 31 Desember 2010. Bisa dilihat ya, ada nomor rekening, nama debitur, dan faktur penjualannya. Nomor rekening dari nomor 1310001 sampai dengan 18. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nama debitur Media Komputer, nah dia ada 3 transaksi, bisa dilihat tanggalnya, nominalnya beda-beda. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN, dan sebagainya. Oke, kita lihat informasi tambahannya ada apa. Pada akhir bulan Desember 2010 diperoleh informasi bahwa CV3 Anggrek untuk sementara ditutup dan pemiliknya sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Oke, nanti kita lihat ya piutangnya CV3 Anggrek itu di invoice atau di nomor rekening berapa. Ini sudah ada. Nah, ini sebagai catatan ya. Karena dia sudah tutup, jadi nanti piutangnya kita cadangkan ya 15.600.000. Jadi nggak perlu dicatat. Lanjut ada pada awal bulan Januari diterima surat dari 2 debitur berkaitan tentang surat pernyataan piutang yang telah dikirimkan, yaitu dari AAYKPN dan dari Mataram Komputer Rental. Intinya adalah kedua debitur ini menyatakan bahwa jumlah utang mereka tidak seperti yang tercantum pada surat pernyataan piutang. Nah, ini adalah informasi mengenai perbedaan saldo tersebut dari AAYKPN dan Mataram. Kalau menurut kartu piutang, nah itu piutangnya adalah 177.700.000. Nah, tapi kalau menurut debitur itu adalah 144.700.000. Dan ini menurut Mataram Komputer. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Di buku kertas kerja, kita mulai untuk daftar saldo piutang dagang. Daftar saldo piutang dagang di bawah ini dibuat setelah mempertimbangkan adanya koreksi kesalahan penghapusan piutang bersaldo kredit. Oke, untuk mengerjakan saldo piutang dagang, nah teman-teman bisa mulai dengan melihat dari buku kasus 1 yang halaman 8, yaitu daftar kartu piutang. Oke, itu mengerjakan yang pertama ya. Kita mulai.
Nomor rekening 131001 itu adalah media komputer rental. Oke. Nah, ini nanti tinggal dijumlahkan aja ya. Tadi kan ada 83.400 ditambah 5.600 ditambah dengan 12.300. Oke. Bisa dilanjut semuanya. Kalau nggak ada informasi tambahan, berarti tetap langsung ditulis aja ya piutangnya. LPK Widya Karya. Rp24.600 tambah 3.400. Kemudian ada toko buku siswa remaja 5.500 ditambah 49.800 ditambah 41.100. Oke. Kemudian yang kelima itu CV Solo Jaya tambah 29.900 ditambah dengan 11.100. Keenam ada UD Kirana Kurnia 5.500 ditambah 3 juta. Nomor 7 ada bimbingan tas terima SNMPTN 32.400 32.400 ditambah. Kemudian yang ke-8 ada Akademi Akuntansi KPN. Nah, itu 414.400, nggak ada perubahan ya. Tadi yang berubah yang 177, tapi kita cek dulu aja informasi tambahannya untuk memastikan lagi. Nah, ini menurut debitur adalah 144.700. Nah, kita bisa lihat dari lampiran. Nah, ini ada halaman 7 ya, surat pernyataan piutang dari Akademi YKPN. Menurut catatan kami, faktur nomor 10321, jumlah yang benar adalah 144.700. Oke. Saya warna aja. Berarti yang ditambahkan di sini adalah 144.700. Oke. Kemudian nomor 9 itu toko buku 3 sekawan. Nggak ada informasi apa-apa ya ini ya. 59.700 ditambah 26.500 ditambah 10.500. Kemudian nomor 10 ada Mataram Rental Mataram Komputer. Nah, ini tadi ada informasi ya. Harus diperhatikan dulu. Tadi 238.800, oke. Yang jadi perbedaan itu adalah yang 237. Oke, saya kasih lihat aja ya. Ini kan tadi 237.800. Kemudian kita cocokkan dengan surat pernyataan apakah sudah sesuai atau emang ada perubahan.
Jadi kartu piutangnya sudah sesuai dengan pernyataan ya. Yang betul adalah 237.800 gitu. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 238.800 ditambah dengan 237.800. Oke. Kita lanjut ke rekening yang 11. Ada akademi manajemen perusahaan di KPN. Oke, 22.400. Oke, kemudian yang ke-12 tadi 3 anggrek. Nah, di informasi tadi sudah ya. Kalau CV3 anggrek itu untuk sementara tutup. Oke, dan tidak meninggalkan alamat ini ya. Pada akhir bulan Desember, diperoleh informasi bahwa 3 anggrek itu sementara tutup dan pemiliknya sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Sehingga nanti akan kita cadangkan saja ya. Jadi nanti dicatat sebagai cadangan kerugian piutang. Kita nggak perlu catat di daftar saldo piutang. Jadi yang 12 kita skip. Kita lanjut ke 13. Di 13 itu ada UD Dian Kirana. Oh, sorry. 31.600. Kemudian untuk toko Mutiara itu di saldo kredit ya. Sehingga nanti kita akan catat juga di jurnal koreksi. Ini cukup, tinggal dijumlahkan. Disam aja semuanya. Sehingga saldo piutangnya, kayak bentar, ini kok sekolah tinggi KPN besar banget ya? Jangan-jangan nolnya kebanyakan. Oke, benar nih. 339.400. Oke, sudah. Jadi saldo piutang dagangnya adalah 2.671.400. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal untuk mencatat koreksi kesalahan, kemudian reklasifikasi piutang bersaldo kredit, dan penghapusan piutang dagang. Oke, kita catat Januari 2010. Pertama itu dari akademik akuntansi KPN ya. Tadi ada koreksi kesalahan, sehingga kita catat penjualan pada piutang dagang. Perbedaannya berapa tadi? Yang harusnya 144.700, tapi menurut kartu piutang itu adalah 177. Berarti selisihnya aja ya. Langsung aja satu. Diberi catatan di sini. Lanjut yang kedua itu adalah cadangan kerugian piutang. Tadi untuk yang CV 3 anggrek ya. Rp15.600.
Nanti ditambahkan aja informasinya. Langsung aja berarti penghapusan piutang. Kemudian kita akan mencatat reklasifikasi piutang bersaldo kredit, yaitu untuk toko Mutiara, piutang dagang pada utang dagang sebesar 5.300.000. Oke, sudah. Ini saya hapus saja sisanya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya untuk daftar saldo, kemudian jurnal. Kita lanjut untuk umur piutang. Nah, teman-teman bisa mengerjakan juga di buku kertas kerja ya. Selanjutnya, itu berkaitan tentang analisis. Ini akan saya ganti dulu. Analisis umur piutang. Oke, sudah ada nama debitur, piutang dagang, kemudian umur piutangnya 1 sampai dengan 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Karena tadi kita sudah mengerjakan daftar saldo piutang, nanti untuk nama debitur dan piutang dagang, silakan di-copy saja. Oke, tinggal dipindahkan saja. Oke, sudah ya. Kemudian jumlahnya, akan saya jumlah kembali. Untuk mengisi umur piutang dagang, teman-teman melihat dari kartu piutangnya tadi, di buku kasus 1 ya. Nah, di sini kan dilihat di tanggal faktur penjualan. Ada yang dia tanggal 25 Oktober 2010, berarti itu umur utangnya udah berapa lama. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal 21 November 2010. Jadi kita hitung dari tanggal penjualan ini sampai ke 31 Desember itu ada berapa hari gitu. Oke, ini yang 1 sampai 30 hari berarti yang ini ya. Ini saya beri warna yang berbeda. Nih, 12.300.000. Karena apa? Dia transaksinya tanggal 2 Desember 2010. Kalau menuju ke tanggal 31 Desember kan dia berarti masih di range 1 sampai 30 hari ya. Nanti ini silakan diinput saja angkanya di sini. Oke, saya 12.300. Kemudian yang 31 hari sampai 60 hari berarti dilihat dari masih ada 2 kan. Yang umur piutangnya sampai dengan 60 hari itu untuk tanggal berapa. Cek itu yang bulan 11. Jadi tinggal dipindahkan aja. Kemudian yang 61 ada atau enggak? Ada ya 61 83.400. Oke. Ini juga dilanjut ya, dikerjakan untuk analisis umur piutang